Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat podcast Dr. Lee dengan Dr. Inong bahwa 79 laki-laki di Indonesia sudah terkena HIV. Sementara hanya 21 saja laki-laki yang tidak terkena HIV. Dan mirisnya yang terkena HIV itu karena mereka melakukan hubungan free sex melalui belakang antar sesama jenis, sesama lelaki. Dan menurut podcast tersebut yang disampaikan oleh Dr. Inong tersebut, bahwa kebanyakan yang terkena HIV itu tadi karena mereka melakukan hubungan sejenis dari belakang begitu katakan. Dan itu dampak akan ketahuan itu terkadang yang paling singkat itu 3 tahun, dan yang paling lama dampaknya itu akan terdeteksi setelah 10 tahun. Itu sangat miris sekali begitu. Kelak kalau memang itu terjadi terus-menerus, tidak ada kesadaran daripada orang-orang Indonesia, maka generasi berikutnya akan punah begitu kan, sedikit demi sedikit. Makanya Islam itu sangat-sangat melarang sekali pernikahan sesama jenis. Dan karena dampaknya tadi akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang akan memberikan kebaikan kepada manusia selagi manusia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah atau aturan-aturan Allah, baik itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita tumbuhkan kesadaran di antara sesama kita, karena sesuatu yang sudah Allah larang itu pasti akan berdampak negatif kepada kita semua. Makanya hubungan sesama jenis ini sangat-sangat dilarang sekali. Karena nanti lama-kelamaan akan punahlah keadaan manusia. Bagaimana kalau berhubungan antara lelaki dengan lelaki, wanita dengan yang wanita, terus bagaimana kehamilan daripada berikutnya begitu, dan bagaimana generasi berikutnya. Seandainya digunakan juga perkawinan atau istilahnya bayi tabung, itu juga tidak akan memberikan dampak yang signifikan begitu untuk kelangsungan umat manusia. Maka memang kita harus konsen dalam hal ini kembali kepada fitrah kita sebagai seorang manusia, yaitu terjalinnya hubungan antara laki-laki dan wanita yang tentunya diikat oleh ikatan perkawinan yang sah. Karena menurut podcast tersebut yang saya paham, yang saya tangkap, bukan hanya hubungan antara sesama jenis, tetapi hubungan antara lawan jenis saja, kalau tidak diikat dalam satu ikatan perkawinan, ini akan menimbulkan dampak yang negatif juga. Dan karena tidak ada ikatan pernikahan begitu kan, berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya, ini akan menimbulkan dampak yang negatif. Tapi kalau kita melakukan satu hubungan dengan pernikahan, walaupun misalnya satu orang lelaki dengan 4 orang wanita begitu kan, dia mempunyai istri wanita yang dibolehkan dalam akidah Islam, ya, walaupun saya tidak melaksanakan itu begitu kan, itu tetap akan menimbulkan dampak yang lebih positif daripada kita memiliki satu istri tetap yang sah, kemudian kita berhubungan dengan wanita-wanita yang lain di luar pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala
penting bagi kita untuk menyampaikan, mensosialisasikan perkara ini dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, apa yang menjadi aturan Allah itu akan berdampak positif apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita menerjang daripada aturan-aturan Allah, tidak atau melanggar apa norma-norma negatif yang sudah Allah tentukan, kita akan juga mendapatkan efek negatif. Bahkan efek negatif itu terkadang akan membuat kita terbelalak karena kita baru menyadari betapa besar efek negatif itu yang terjadi kepada kita suatu saat kelak apabila kita mengabaikan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita kembali lagi kepada fitrah, mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan sebaik-baiknya. Sebab terkadang di dalam aturan-aturan itu nampaknya seperti mengekang, tetapi itu akan menimbulkan dampak positif, dan apabila kita langgar akan menimbulkan dampak negatif. Begitu saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.